Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang apa yang namanya kas kecil ya. Yuk kita bahas. Kas kecil adalah sebuah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kita sering menyebutnya dengan petty cash. Jadi rekan-rekan, sebelum kita memahami kas kecil, jadi gambarannya kita harus mengetahui apa yang namanya kas ya. Nah, yang namanya kas itu ada dua ya. Ya, ada kas besar, yaitu adalah suatu dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional ya. Jadi yang sifatnya relatif besar, di mana pembayarannya dapat menggunakan cek. Jadi, contohnya ya, untuk pembelian tanah, kemudian mesin, kendaraan, atau bisa juga untuk pembayaran gaji. Kemudian kalau yang kedua itu adalah kas kecil ya. Jadi ya kebalikannya, yaitu dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional yang sifatnya relatif kecil ya, dan tidak ekonomis bila dibayar menggunakan cek ya. Jadi contohnya untuk pembelian materai, kemudian perangko, pembayaran listrik, telepon, bisa juga untuk misalnya kalau di kegiatan tertentu untuk pembelian konsumsi ya, misalnya rapat gitu. Jadi ada dua metode dalam pencatatan dana kas kecil ya. Yang pertama itu dana tetap ya, yang disebut juga impress method, dan yang kedua metode dana berubah atau fluctuating method. Metode dana tetap, di mana rekening kas kecil itu jumlahnya selalu tetap ya. Adapun untuk metode dana berubah itu di mana rekening kas kecil jumlahnya berubah-ubah. Dan kemudian kita lihat apa perbedaan antara metode dana tetap dengan metode dana berubah ya. Untuk di metode dana tetap itu setiap pengeluaran kas itu tidak dibuat jurnal ya pada kas kecilnya ya. Dan untuk di fluktuatif setiap pengeluaran kas kecil dibuat jurnal ya. Kemudian yang kedua, pengisian kembali sebesar pengeluaran ya, yang telah dikeluarkan atau dilakukan. Kemudian kalaupun untuk di metode fluktuatif, pengisian kembali itu tidak harus sama ya, sebesar pengeluaran yang telah dilakukan ya. Kemudian yang ketiga itu saldo kas kecil itu kembali seperti semula atau tetap ya. Kemudian kalaupun di metode fluktuatif itu berubah-ubah sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ya, untuk berikutnya yaitu contoh soal ya. Contoh soal misal sebuah perusahaan PT ABC ya akan menyelenggarakan kas kecil untuk periode Mei 2022. Jadi pada tanggal 2 Mei dilakukan pembentukan kas kecil sebesar Rp 3 juta rupiah. Kemudian di tanggal 3 Mei 2022 membeli ATK sebesar Rp 450.000. Kemudian di tanggal 5 Mei 2022 membeli benda pos sebesar Rp 500.000. Kemudian di tanggal 9 Mei 2022 dibayar rekening listrik Rp 500.000. Kemudian di tanggal 16 Mei 2022 dilakukan pengisian kas kecil kembali ya sebesar Rp 2.500.000. Kemudian di tanggal 17 Mei 2022 dana kas kecil dianggap terlalu besar, jadi sebesar 200.000 dikembalikan ke kas besar ya. Kemudian di tanggal 23 Mei 2022
membeli konsumsi untuk kegiatan rapat sebesar Rp 300 ya. Dan kemudian di tanggal 27 Mei 2022 dana kas kecil diisi kembali ya. Bagaimana untuk pencatatan ataupun jurnalan dengan menggunakan dua metode tadi ya, baik metode dana tetap maupun metode dana berubah. Ya, oke rekan-rekan, untuk menjawab soal yang tadi ya, yang pertama itu menggunakan metode dana tetap ya. Saya akan sebutkan kembali satu persatu. Jadi yang pertama itu tadi apa, pada tanggal 2 Mei tahun 2022 dilakukan pembentukan kas kecil sebesar Rp 3 juta ya. Jadi untuk soal ini akan di jurnal sebagai berikut ya. Saya buka dulu jurnalnya. Jadi kita akan menuliskan tanggal 2 Mei 2002 tersebut dengan mendebit akun kas kecil ya sebesar Rp 3 juta, dan pada akun kas kecilnya dia akan mengkredit ya. Nah, ini berikut jurnalnya. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 3 Mei tahun 2022 membeli ATK sebesar Rp 450.000. Kemudian di tanggal 5 Mei tahun 2022 itu membeli benda pos ya sebesar Rp 550.000, dan selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 dibayar rekening listrik sebesar Rp 500.000 ya. Nah, bagaimana untuk pencatatan dengan metode dana tetap? Jadi untuk pencatatan atau penjurnalannya ini tidak dilakukan ya. Jadi kita hanya perlu untuk mengumpulkan bukti-bukti pengeluarannya ya. Itu disimpan dengan rapi ya untuk bukti-bukti pengeluarannya. Kemudian untuk selanjutnya pada tanggal 16 Mei tahun 2022 dilakukan pengisian kas kecil sebesar pengeluaran ya yang terjadi Rp 1.500.000. Kalau di saat dilakukan pengisian kembali kas kecil, kita harus mengingat kembali ya atau mengambil bukti-bukti pengeluaran ya di akhir periode pengisiannya kembali sebesar yang dikeluarkan tersebut. Untuk penjurnalannya ya, penjurnalannya yang di tanggal dari 3, 5, dan 9 Mei 2022 kita tidak lakukan jurnal, namun karena ada pengisian kembali di tanggal 16 Mei sebesar Rp 1.500.000 kan mengkredit ya akun kas tersebut ya. Nah, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022 nah dana kas ini dianggap terlalu besar Rp 500.000 ya. Nah, ini dikembalikan kas besar ya, atau kas pusat ini. Untuk penjurnalannya pada 17 Mei 2022 kasnya akan mendebet dan kas kecilnya akan posisi kredit ya. Kemudian tanggal 23 Mei 2022 itu membeli konsumsi untuk rapat ya sebesar Rp 300.000. Nah, ini kemudian jurnalnya juga ya. Oh ya, tidak dilakukan jurnal ya karena memang ini adalah metode dana tetap. Nah, kemudian kita lihat lagi tanggal 27 Mei dana kas kecil diisi kembali ya. Untuk perjurnalannya, nah karena ada pengisian kembali, kita mengingat yang tadi yang tidak di jurnal tersebut, yaitu berupa konsumsi berapa sebesar 300.000. Nah, ini kemudian di sini dia akan mengkredit kas besar ya untuk sebagai pengganti ya untuk mengisi kembali tersebut. Nah, selanjutnya kita harus jumlahkan semuanya ya agar balance ya. Jadi antara akun debit dan kreditnya kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya itu sebesar 5.300.000 ya. Itu oke, itu untuk menggunakan metode dana tetap. Oke, untuk selanjutnya bagaimana menggunakan metode dana berubah atau fluktuatif ya. Kita lihat lagi transaksinya. Jadi pada tanggal 2 Mei tahun 2022 jadi untuk membutuhkan kas kecil ya sebesar Rp 3 juta. Nah, untuk soal ini penjurnalannya itu jadi kita akan menuliskan pada tanggal 2 Mei tahun 2022 tersebut yang akan mendebit akun kas ya sebesar Rp 3 juta dan akan menambah kas kecil ya, dan kredit ya akun kas. Penjurnalannya ya, penjurnalannya 2 Mei kas kecil yang mendebit, kemudian pada kasnya dia akan mengkredit ya. Nah, selanjutnya tanggal 3 Mei tahun 2022 ya,
Itu ada pembelian ATK, transaksinya sebesar Rp 450.000. Nah, ada pun kendalanya. Jadi pada tanggal 3 Mei itu kita tulis beban ATK ya, debit 450.000 dan dia akan mengurangi kas kecil ya sebesar 450.000 dengan kredit ya. Tanggal 5 Mei tahun 2022 itu membeli benda pos ya sebesar Rp 500.000. Itu juga sama, kita tulis di akunnya itu benda posnya 550.000, kemudian akan kredit kas kecil sebesar Rp 550.000 ya. Jadi kita tetap ditulis berbeda dengan di metode dana tetap. Nah itu udah selanjutnya tanggal 9 Mei tahun 2022 dibayar rekening listrik ya Rp 500.000 ya. Ini kita tulis di jurnal yaitu beban listrik di debit 500.000 dan mengkredit kepada kas kecil ya sebesar 500.000 juga. Dan selanjutnya tanggal 16 Mei ya, lakukan pengisian kembali kas kecil ya. Ini tidak mutlak sama sebesar 1.500.000 karena pengeluaran tersebut tidak mutlak 1,5 juta ya. Anggapannya ini kita diisinya dari kas sebesar itu sebesar 1.500.000. Kemudian untuk selanjutnya tanggal 17 Mei 2022 dana kecil dianggap terlalu besar ya sebesar Rp 500.000. Nah ini kas kecil ya di tanggal 17 Mei itu kembalikan kas kecilnya untuk mengisi kembali pada kas besar ya sebesar Rp 500.000. Dan tanggal 23 Mei membeli konsumsi untuk rapat sebesar Rp 300.000. Kemudian ini penjualannya, jadi untuk konsumsi yang debit 300.000 dan kredit daripada kas kecil sebesar Rp 300.000. Kemudian tanggal 27 Mei dana kas kecil diisi kembali. Ini sebenarnya tidak mutlak atau pengeluarannya ya. Jadi misal kita mengisinya sama juga Rp 300.000 ya. Kemudian yang untuk penjualannya tulis, jadi dia akan mendebit kas kecil dan mengkredit kas besar ya sebesar Rp 300.000. Nah untuk selanjutnya semua itu harus dijumlahkan agar balance ya. Jadi jumlahnya setelah di debit dan kreditnya itu jumlah Rp7.100.000 ya. Itu mungkin sekian ya sedikit penjelasan tentang kas kecil atau petty cash ya dengan menggunakan metode dana tetap ataupun menggunakan metode dana yang berubah atau fluktuatif. Oke, terima kasih.